Terima kasih Pak Nu atas kesediaannya. Baik, terima kasih sama Pak Nugroho, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Reza Dedena Putra Pak, Guru Besar Ilmu Sejadah di Universitas Pajajaran yang sekarang tengah diberi amanah untuk memimpin TP2GD Pak, yaitu tim pengkaji peneliti gelar daerah, di mana kami pada tahun ini Pak Nugroho bermaksud untuk mengajukan Prof. Mohtar Kusumatmaja sebagai salah satu atau sebagai calon pahlawan nasional dari Provinsi Jawa Barat, Pak Nugroho. Dan tentunya kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa orang tokoh, keluarga, mereka-mereka yang memiliki hubungan dekat dengan keluar lagi ya, Pak Nugrohonya keluar lagi ya? Iya, nggak ada. Kita tunggu lagi ya. Kalau lihat tadi bandwidth is low ininya. Bandwidth mereka kena ya? Iya, sinyalnya kurang bagus. selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Nugroho. Pagi, Pak. Maaf nih, teknologi nggak dikuasai oleh saya. Tidak apa-apa, terima kasih. Baik Pak Nugroho, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Nu atas kesediaan memenuhi undangan kami. Sama-sama. Dan tentunya sebelumnya kami perkenalkan Pak, saya Reza Dediana Putra, Pak Nugroho, Guru Besar Ilmu Sejarah dari Universitas Pajajaran, Pak. Dan saat ini saya tengah diberi amanah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah, Pak, atau TP2GD. Ya. Nah, kami jadi pada tahun ini pemerintah provinsi sudah berketetapan untuk mengajukan Prof. Mohtar Kusumatmaja, Pak Nugroho, sebagai calon pahlawan nasional dari Jawa Barat tahun 2022, Pak. Nah, untuk itu tentunya kami sudah sejak bulan Juni kemarin mempersiapkan segalanya, Pak, termasuk melakukan wawancara dengan beberapa pihak, termasuk keluarga, Pak. Kami sudah wawancara dengan Kang Askari, putranya Pak Mohtar, Kang Emir juga dengan Prof. Armida, kemudian juga sahabat-sahabat Prof. Mohtar. Kami juga kemarin baru saja selesai wawancara dengan Prof. Hasim Jalal dan Pak Harjuni, Pak Nugroho. Dan tentunya rekomendasi dari mereka semua, Pak Nugroho termasuk yang harus kami ajak bincang-bincang wawancara berkaitan dengan itu, Pak Nugroho. Dan kesempatan pagi ini Pak Nugroho hadir bersama ini, Pak Nugroho kelihatannya agak dikerubuti dengan tim yang cukup banyak, Pak Nugroho, karena semua mereka ingin silaturahim dengan Pak Nugroho nih. Jadi di sini ada di sini Pak Aji Thohir, Pak Nugroho, beliau adalah dosen dari Universitas Islam Negeri di Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian ada Pak Agus Salide, beliau ini aktivis, Pak, dan sekaligus sekarang pengacara dan juga dosen untuk ilmu hukum. Kemudian ada purnawirawan juga Pak Brigjen Wawan Ridwan. Kemudian juga hadir juga ada Ibu Dr. Kartika, Pak ini. Kemudian juga ada Ibu Pak Budi Sujati. Kemudian dari Dinsos juga ada Ibu Elis, beliau ada kabar di Dinsos yang selama ini mendampingi dan mengurus masalah pengusulan pahlawan nasional, Pak Nugroho. Jadi sekali lagi itu yang akan bincang-bincang pada hari ini dengan Pak Nugroho. Tentunya mudah-mudahan Pak Nugroho bincang-bincang ini bisa berjalan dengan lancar dan barangkali kita bisa langsung memulai saja Pak Nugroho ya. Kita langsung mulai saja Pak ya. Baik, mangga kita mulai saja Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 23 November 2021, kami TP2GD Provinsi Jawa Barat tepat pada pukul 10.35 akan melakukan wawancara dengan Pak Nugroho Wismurti, seorang diplomat dan juga tokoh yang selama ini banyak mendampingi Prof. Mohtar Kusumatmaja di berbagai forum baik nasional maupun internasional. Dan wawancara ini diadakan berkaitan dengan proses pengusulan Prof. Mohtar Kusumatmaja sebagai pahlawan nasional. Assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam.
Pak Nugroho, siapa yang tidak mengenal Bapak, Pak ya? Bapaknya menyuruh sebuah diplomat, orang yang sangat banyak dikenal di negeri ini, Pak. Tapi tentunya kami ingin juga mendengar langsung cerita dari Bapak, Pak Nugroho, sebelumnya. Sebelum kita bercerita banyak tentang Prof. Mokhtar, barangkali Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, Pak. Siapa Bapak, kemudian Bapak pendidikan, dan bahkan sampai keluarga juga barangkali Pak Nugroho. Mangga, silakan Pak Nugroho untuk bercerita sedikit tentang Bapak, mengenalkan tentang Bapak, Pak. Mangga. Ya, Silakan. nama saya Nugroho Wisnumurti. Saya punya gelar SH LLM di Columbia University. Dalam hal ini tentunya saya ingin sampaikan bagaimana dekatnya saya dengan Pak Mokhtar. Dia itu kakak, bapak, guru saya. Dan kaitan ini saya perlu mengemukakan bahwa Pak Mokhtar itu pada waktu kita perkenalan itu ada kesan seolah-olah dia itu orangnya angkuh. Tapi menjelang tahun-tahun berikutnya saya tahu sekali bahwa Pak Mokhtar itu memang sifatnya begitu, bukan angkuh, tapi memang jarang bicara panjang lebar, dan tidak lepas dari itu semua, saya merasakan kepribadian beliau itu sangat baik, bagus, intellectually sangat hebat, dan juga pribadi juga sangat bagus, perhatian kepada stafnya waktu beliau menjadi Menlu itu juga bagus sekali. Saya sendiri merasa terhormat karena beliau sempat by surprise saya mendapat kunjungan dari beliau ke rumah saya yang sederhana, dan disitulah selain saya surprise tapi juga kesempatan untuk dari hati ke hati bicara dengan beliau. Dan ini upaya pendekatan bersama mutually ini terus-menerus sehingga meningkat kepada persahabatan yang luar biasa. Beliau bukan orang yang sombong, meskipun kelihatannya sombong, tapi sama sekali tidak berkenalan dengan beliau. Jadi saya itu beruntung sekali. Kenalannya begitu hebat, dan dalam berbagai kesempatan saya ikut membantu beliau di dalam. Ini punya Bapak, bagus. Halo? Halo? Putus ya? Putus. Silakan Pak Nu, terdengar. Halo, bisa dengar? Terdengar Pak Nu. Silakan dilanjutkan Pak Nugroho. Ya. Jadi saya itu pertama kali berkenalan dengan beliau pada waktu beliau itu datang ke Deplu, waktu itu Kemlu ya, mengunjungi direktur saya, itu Bibi Lawrence. Dan ini kesempatan saya untuk mengenal beliau. Dan juga beliau itu juga pada kesempatan itu memang kelihatannya angkuh ya, tapi sama sekali tidak kemudian. Jadi hubungan ini terus-menerus berlangsung, terutama pada waktu kita sama-sama menghadiri konferensi hukum laut ketiga yang berlangsung di New York dan juga di Geneva. Jadi kesempatan tersebut itu memperkuat hubungan persahabatan saya dengan Pak Mokhtar. Dan Pak Mokhtar dalam hubungan ini kelihatan erat secara pribadi dengan saya, dan sebaliknya juga demikian. Hingga pada setiap kesempatan kita menghadiri konferensi hukum laut atau CPET Committee dan juga konferensi hukum lautnya sendiri, itu kita selalu dekat dengan beliau. Dan beliau itu bisa rileks, bukan hanya kelihatannya tegang, tapi beliau sangat rileks. Karena ada weekend begitu di New York, saya diajak jalan-jalan dan kita pergi ke Pizza Hut. Dan waktu itu untuk saya belum pernah saya makan pizza. Disitulah saya melalui makanan ini makin dekat hubungannya, karena setiap weekend kita jalan-jalan di New York sambil melihat situasi di sana dan kan bisa sampai di sana, dan ini semua membina persahabatan saya secara pribadi dengan beliau. Iya, baik. Pak Nugroho, tadi kami masih tetap ingin mengetahui bagaimana riwayat pendidikan Bapak, Pak. Apa itu? Riwayat pendidikan Bapak bagaimana, Pak ya? Oh, ya, betul. Saya punya gelar SH dan LLM. Betul. LLM dari Columbia University di New York. Betul. Okay. SH-nya dari mana, dan dalam hal ini saya juga
menghadiri pertemuan-pertemuan di New York dan Jenewa mengenai konferensi hukum laut, tapi juga saya juga menghadiri kegiatan-kegiatan lain di PBB. Saya juga anggota International Law Commission. Dalam hal ini saya menjadi anggota LC ini yang prestisius setelah Pak Mohtar. Jadi saya menggantikan Pak Mohtar dalam kedudukan sebagai anggota International Law Commission di PBB. Ya, silakan Pak Budi. Bapak, punten izin saya memandu Pak ya. Ini kawan-kawan kami, Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama dari Bu Kartika, Bapak. Ini Bu Kartika juga, beliau juga sebagai tim peneliti dan pengkaji gelar daerah Provinsi Jawa Barat ingin menanyakan pertanyaan ke Bapak. Mangga Ibu, Bu Kartika, boleh ditanyakan ke Pak Nugroho. Terima kasih Pak Budi. Siapa? Ibu Kartika siapa? Bapak. Ibu Kartika. Bapak Kartika. Ya. Bapak mohon izin bertanya, bagaimanakah intensitas pertemuan Bapak ketika dengan Prof. Mohtar ketika Prof. Mohtar menjabat sebagai Menteri? Itu bagaimana Pak? Hubungan saya dengan Pak Mohtar itu ya, intensitas pertemuannya bagaimana? Ya. Hubungan saya dengan Pak Mohtar waktu jadi Menlu itu hanya memperkuat saja persahabatan saya dengan beliau. Karena sebelumnya itu kita sudah terlibat di dalam sidang-sidang konferensi hukum laut, di CPET Committee yang mempersiapkan konferensi itu. Jadi di situ saya mengenal pribadi beliau dan saya surprise karena beliau itu pada waktu itu kan sering datang ke Kemlu dulu ya, untuk bertemu dengan direktur saya, Ibu Bibi Lawrence. Dan di situ kelihatannya kok ini orang katanya sombong. Sikapnya kan begitu beliau. Kalau menghadapi orang kan akan jangan sedikit dulu sambil matanya ke bawah. Jadi saya tapi itu tipikal dia. Saya waktu itu agak takut juga ya. Jadi orangnya takut juga, saya kan segan lah, takut segan. Tapi kemudian kita ditugaskan untuk menghadiri sidang persiapan untuk konferensi hukum laut. Sidang komite namanya. Itu menyiapkan konferensi ketiga hukum laut. Nah, disitulah saya mengenal Pak Mohtar, beliau yang orang yang hebat ini dari dekat. Dan ini juga kesempatan beliau untuk mengenal saya secara personal. Dan itu sejak itu berlangsung hubungan yang erat sekali antara saya dan beliau. Kita secara singkat saja, kita selalu datang ke konferensi hukum laut dan memang terkait hubungannya lebih erat. Dan begitu eratnya sampai beliau tuh tidak malu-malu atau tidak segan untuk datang ke rumah kami di Jakarta ini. Dan di situ seperti biasa, beliau kalau bicara kan agak tengah gitu ya, sambil melihat ke bawah gitu. Itu bukan kesombongan, itu tipikal anggota. Dan the way that he does itu, I like him. Dan di situ beliau lihat rumah kita dan sebagainya. Bahkan akhirnya satu waktu beliau panggil saya di kantornya di Jakarta ya. Terus menawarkan, saya mau bantu kamu. Untuk apa Pak? Ya, untuk memperbaiki rumah dan sebagainya. Saya kaget sekali loh, ini kok seorang Menlu kok begitu baik sama anak buahnya ini. Jadi saya pleasantly surprised karena beliau itu orangnya biarpun kelihatannya angkuh, itu sangat bohong. Jadi saya mendapat bantuan itu sampai saya bisa menambah rumah kita menambah besar lah kita. Tidak besar sekali, tapi dulunya kecil sekali, 100 meter persegi. Nah, akhirnya dari lebih besar. Jadi banyak sekali kesan-kesan yang saya tulis dari beliau ya, sampai kepada tentunya kunjungan ke New York dan Jenewa. Itu kesempatan saya untuk betul-betul berkenalan dengan beliau yang sangat erat, dan beliau juga ya, menurut saya tidak salah ya, dia juga merasa dekat dengan saya sehingga banyak yang confidential itu
beliau share dengan saya. Ya. Bagaimana dia menghadapi, misalnya dalam perundingan itu menghadapi Adlai Stevenson, itu Menlu Amerika pada waktu itu, yang angkuh sekali. Ya. Tapi alhamdulillah saya melihat Muhammad bisa menghadapi beliau. Jadi sama angkuhnya jadinya, jadi sebanding lah. Gitu. Jadi itulah pribadi beliau itu yang kadang-kadang caught by surprise ya, tidak seperti apa yang tampak di luarnya. Dan itu hangatan itu sangat tercipta bukan hanya di Jakarta, tapi di New York, Jenewa, menghadiri sidang hukum laut. Kita di New York kalau weekend saya diajak makan pizza, beli di jalanan gitu, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi beliau tidak seperti kesan semula, beliau sangat warm pada orang yang dekat dengan beliau ya. Memang kelihatannya angkuh kan dan dangak gitu dalam berjalan, tapi sebenarnya sangat luar biasa beliau. Dan ini friendship ini berlangsung sampai kepada situasi yang saya kurang Serbia, karena beliau belum waktunya sudah dipanggil oleh Allah SWT. Dan saya hadir sampai kepada saat-saat terakhir beliau meninggal. Dan ini merupakan pesan yang luar biasa bagi saya. Kita lektur sebagai manusia itu luar biasa. Jadi saya nggak akan lupa mengenai perkenalan kita dan kehangatan saya dengan Bapak. Nah, kalau setelah tidak jadi menteri, bagaimana Pak intensitas pertemuan dengan Bapak Pak Nugroho dengan Prof. Muhtar? Ya, jadi itu persahabatan itu rupanya go beyond official status ya. Apakah beliau jadi menteri luar negeri, jadi menteri kehakiman, itu hubungan terus-terus berlangsung. Dan setiap kali kalau ada apa-apa, saya dipanggil ke kantor beliau, ada diskusi, meskipun relatif junior ya, tapi beliau menghargai sekali pendapat-pendapat yang saya sampaikan. Dan itu berlangsung terus sampai beliau yang itu saya katakan tadi merasa dekat dan beliau sering datang ke rumah melihat rumah-rumah seperti beliau kan suka dangak juga sampai datang ke rumah dan boleh ditawarin mau saya bantu untuk memperluas sedikit rumah kami. Jadi itu satu gesture yang luar biasa sebagai pribadi beliau itu bukan hanya Menlu, Menteri Kehakiman, tapi as a human being luar biasa. Berarti kalau sebagai seorang diplomat sangat ini apa ya, sangat berwibawa sekali gitu ya Pak ya? Oh ya, waduh ini itu pegang saya dari hilang gambarnya. Gambarnya hilang ya. Sebentar. Ya Pak. Saya sedang minta bantuan staf saya. Jadi tanpa gambar pun saya bisa menyampaikan kehangatan saya dengan beliau sampai saat terakhir. Jadi waktu beliau mulai sakit-sakit, saya selalu mendampingi beliau dan juga saya juga kenal baik sekali dengan ibu yang mungkin pendiam tapi tetap ramah. Ini kesan-kesan yang baik ini selalu tertanam di hati saya, manusia yang luar biasa. Dan saya juga banyak belajar dari beliau bagaimana to conduct diplomacy. Beliau kan bukan diplomat by nature, tapi by official status kan enggak. Tapi sikapnya itu sangat luar biasa. Berdiplomasi juga bagus dan sebagainya. Maaf, ini gambarnya sedang diperbaiki sebentar, Bu. Halo, Bapak. Ya, sebentar. Sedang diperbaiki ini. Oh iya. Oh, udah ada, Pak.
Ya, ini gaptek ini jadi harus minta bantuan orang. Jadi bagaimana tadi ya mengenai Pak Mohtar ya? Ya, bagaimana sosok yang disegani ketika berdiplomasi mungkin ya Pak ya, oleh ininya. Ya, saya kan alhamdulillah selalu mengikuti beliau di setiap konferensi hukum laut PBB yang ketiga, dan juga CPET Committee yang mempersiapkannya. Jadi interaksi saya dengan beliau itu begitu kuat ya, karena bukan hanya kedekatan tapi juga karena pandangan-pandangan beliau itu cocok dengan pandangan saya. Jadi setiap kali kita menghadapi situasi yang cukup pelik, misalnya di CPET Committee, kita ada, mungkin saya sudah sampaikan, kita ada diskusi yang cukup tegang ya, apakah di CPET Committee ini kita mau bicara, karena tidak ada item di CPET Committee itu mengenai hukum laut, mengenai wawasan Nusantara. Ya, jadi CPET Committee itu hanya bicara mengenai dasar laut di luar yurisdiksi nasional. Nah, tapi saya juga coba untuk meyakinkan Pak Mohtar, ini kesempatan yang baik, walaupun wawasan Nusantara, negara Nusantara tidak ada dalam agenda. Saya menyarankan kita sebaiknya mengajukan usul kepada PBB untuk juga ada item di luar rezim dasar laut. Dan itu juga kita untuk menggolkan ide wawasan Nusantara dibicarakan itu, kita mendekati negara-negara kepulauan yang lain seperti Fiji, Filipina, Mauritius. Jadi kita berempat berkoordinasi untuk memajukan usulan agar masalah negara kepulauan menjadi rezim yang dibicarakan oleh PBB di konferensi ketiga hukum laut. Dan alhamdulillah itu berhasil, sehingga rezim negara kepulauan itu menjadi satu item tersendiri yang bersamaan dengan item-item yang berat yang lain. Dan ini merupakan satu hal yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan internasional kepada rezim negara kepulauan. Jadi ini yang satu hasil yang saya kira saya sangat banggakan ya. Untuk itu maka diskusi mengenai negara kepulauan itu akhirnya berjalan dengan lancar dengan dukungan dari 3 negara kepulauan yang lain yang saya tadi sebutkan. Dengan koordinasi antara 4 negara ini, maka kekuatan kita cukup baik untuk didengar oleh negara-negara maritim. Karena lawan kita adalah negara-negara maritim besar seperti Amerika, Inggris, Australia. Jadi ini merupakan suatu diplomatic challenge ya. Karena kita menghadapi situasi berikutnya dan berhasil. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Maka Pak Budi. Halo Bapak. Bapak, ini juga ada tim TP2GD yang lain. Pak Agus ingin bertanya kepada Bapak, terutama mengenai bagaimana pertemuan Bapak dengan Pak Mohtar. Mangga Pak Agus bisa disampaikan gitu atau bisa ditanyakan kepada Pak Nugroho. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Nugroho. Terima kasih. Saya Agus Salidi Pak Nugroho. Sempat bertemu dengan Bapak ketika Bapak jadi kepala PT RI di Geneva. Oh iya. Saya tahun 2002 dan tahun 2002 sebagai delegasi KNPI. Pernah bersilaturahmi dengan Bapak. Malam sempat nyanyi-nyanyi dengan Chandra Darusman tuh. Dan siangnya Bapak terima kami secara formal. Sebenarnya tahun 97 juga saya sudah pernah berkunjung ke PBB ketika Bapak juga masih kepala PT RI di New York. Tapi tidak ketemu, tapi ketemunya hanya Pak Rizal Afandi. Kalau nggak salah Bapak pulang ke Indonesia waktu itu tahun 97. Jadi saya bangga betul karena saya kenal Bapak, saya pernah mendengar bertemu langsung. Ini mungkin pertemuan yang ketiga saya dan Pak Nugroho Wisnumurti. Tapi kalau nama Bapak saya kenal dekat, akrab. Saya temannya Kriya Arsah, Buyung, ITB, jadi saya tahu Pak Nugroho siapa gitu. Saya pengagum Bapak salah satu. Kebetulan saya juga mahasiswa
Saya sarjana hukum, Ya. saya magister hukum dan saya advokat. Oke. Menarik Pak, mungkin dalam intensitas yang begitu cukup tinggi pertemuan Bapak dengan Prof. Mokhtar. Nah, mungkin di saat-saat terakhir ini kan mungkin beliau sudah agak susah berkomunikasi, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin secara personal yang mungkin karena Bapak sudah kawan akrab, apa ada pesan-pesan beliau nggak, pesan khusus yang disampaikan? Mungkin masih ada cita-cita beliau yang belum terwujud, atau mungkin ada hal-hal yang khusus yang disampaikan pada Pak Nugroho. Kira-kira kapan terakhir Bapak itu ketemu dengan Prof. Muhtar ya? Terakhir ketemu Ya, sampai Pak Nugroho dengan Pak beliau tidak Prof. ada ya. Muhtar itu kapan Pak? Mulai ya. Pertanyaannya persis. Pertanyaan apa tadi? Halo Pak Nugroho, saya ulangi pertanyaannya gitu Pak. Saya nggak menang. Ya. Ya, Ya. ya. Pertanyaan Silakan. kami, kapan Bapak terakhir bertemu dengan Prof. Muhtar? Nah, apa ada pesan khusus yang disampaikan beliau kepada Bapak? Pertemuan saya terakhir dengan Pak Mokhtar sangat menyejukkan ya. Artinya, beliau sudah tidak bisa bicara lagi. Jadi saya datang, waktu itu masih beliau dulu di kursi roda. Itu pada waktu itu masih bisa diajak bicara sedikit. Dan selalu didampingi oleh putranya untuk saya bisa bicara dengan beliau. Kemudian berkembang berikutnya makin mundur. Akhirnya beliau hanya bisa di tempat tidur saja dan tidak bisa berkomunikasi lagi. Hanya komunikasinya dengan mata. Saya kelihatan kalau dia mau senyum, kelihatan. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa berkenalan dengan beliau sejak beliau masih muda, dosen di Pajajaran sampai kepada saat Allah memanggil beliau. Dan ini juga tidak terlepas dengan kenalan yang baik sekali dengan Ibu Mokhtar. Ibu Mokhtar bukan orang yang suka bicara, tapi warmth-nya atau cahayanya itu terasa. Jadi yang saya kira terakhir saya bertemu dengan Pak Mokhtar di rumah beliau, dan ini satu suasana yang ya setengah sedih, bangga dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah beliau telah meninggalkan kita dengan baik. Saya kira yang kesan saya yang kalau soal pekerjaan itu ya saya tadi sudah cerita ya. Sejak saya masih muda, junior diplomat, bahkan belum jadi diplomat, itu pertemuan pertama saya dengan Pak Mokhtar kan menghadiri sidang CIPET Komisi, dan di situ Bapak, jadi waktu itu diskusi Pak Mokhtar mengenai apa kita bicara mengenai CIPET Committee, karena topik kita kan kawasan Nusantara, negara kepulauan, itu ada topik sendiri. Tapi saya akhirnya alhamdulillah bisa meyakinkan beliau untuk supaya di CIPET Committee itu kita juga bicara mengenai CIPET, leasing, tapi juga sudah nyerempet ke negara kepulauan. Jadi itu pesan yang baik sekali. Beliau itu biarpun saya waktu itu masih junior sekali ya, belum masuk dapur, tapi beliau appreciate dengan apa yang saya sarankan tadi. Itulah pengalaman saya yang sangat antara lain ya. Dan selain itu perkenalan itu makin erat sehingga sampai beliau dipanggil Allah. Pesan khusus mungkin Pak Nugroho dari beliau? Maksudnya beliau itu waktu itu sudah lama tidak bisa bicara ya. Jadi saya datang sana regularly
Tapi ya menemui beliau sudah tidak bicara lagi. Ketika beliau masih Dan sehat ini mungkin siapa? Pak Nuk, ketika beliau masih sehat mungkin ada hal-hal yang dibicara secara khusus yang disampaikan dititipkan pesan ke Pak Nugroho. Kalau pesan-pesannya itu biasanya secara implied ya. Jadi beliau tidak menunjukkan saya itu anak muda yang harus didikte gitu. Itu saya kira bukan begitu, tapi beliau menggunakan cara beliau sendiri untuk komunikasi dengan saya sebagai diplomat muda, bahkan sebelum itu masih belum diplomat. Ya. Terusnya itu hubungan pribadi itu sangat berlangsung dengan baik sampai beliau tidak bisa bicara. Maaf sebentar ya. Nah, sebentar. Maaf ya. Baik, silakan. Kita tadi bicara mengenai apa ya? Amatir pada waktu pesan-pesan khusus maksud saya Pak Nugroho, mungkin kan beliau ketika sudah mulai ini kan mungkin sebagai mungkin yang sahabat mudanya mungkin ada hal-hal yang mungkin yang beliau titipkan untuk diperjuangkan lebih lanjut gitu ya, bagaimana visi beliau ke depan ya tentang negara kepulauan, dan mungkin banyak hal-hal yang belum terselesaikan gitu Pak Nuk ya, masalah-masalah misalnya bagaimana perempuan dari negara-negara besar, terus kemudian hal-hal yang lain. Dan sayangnya ya pada waktu beliau sudah tidur di tempat tidur terus, itu juga sudah tidak bisa lagi berkomunikasi. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal sebelum beliau sakit itu, saya dekat sekali dengan beliau. Dalam hal ini kan ada kesempatan sidang-sidang mengenai cum laude di New York dan Jenewa. Itu merupakan satu kesan yang tersendiri. Beliau itu memberikan pelajaran kepada saya secara tidak langsung, memberikan contoh. Jadi itu yang cara saya menangkap nilai-nilainya Pak Mokhtar itu. Bukan hanya mengenai hukum laut, tapi sebagai manusia ya. Beliau sempat berinteraksi dengan saya, tapi diselingi dengan pendapat dan saran. Itu Pak Mokhtar dan yang saya hormati sekali. Sampai kepada saat-saat beliau tidak bisa bicara lagi, tidur di tempat tidur, ya hanya bacakan doa sampai beliau tidak ada. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Mungkin teman-teman saya yang lain juga akan bertanya. Silakan, semoga selalu sehat Pak. Semoga tetap sehat Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak. Harus berjuang untuk hidup sehat. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan pertanyaannya. Sebelumnya Bapak Pak Nugroho, perkenalkan ini Pak Kiai Haji Khotimul Banin Muhyiddin, juga tim anggota peneliti dan pengkaji gelar daerah Provinsi Jawa Barat. Selamat bergabung Bapak Kiai Haji. Mungkin nanti barangkali setelah pertanyaannya dari Pak Ajid, barangkali Pak Kiai ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan ke Pak Nugroho. Nah, ini menarik Pak Nugroho ya, kalau kita bicara mengenai Pak Mokhtar, sosok yang mungkin dirasa oleh sebagian kalangan itu Pak Mokhtar adalah orang yang berjasa dalam penatangan UNCLOS 3 Pak ya. Nah, sebenarnya yang Bapak ketahui itu apa sih kontribusi Pak Mokhtar gitu dalam wawasan Nusantara ataupun negara kepulauan gitu Pak. Kontribusi Pak Mokhtar gitu Pak, yang Bapak ketahui gitu. Ya, ini satu pada waktu itu suatu kesempatan yang baik untuk Indonesia berkiprah di Konferensi Hukum Laut yang ketiga, yang dimulai dengan CPET Committee dulu, terus kemudian berkembang mengenai Konferensi Hukum Laut, termasuk mengenai
archaeological principles. Nah, di situ tentunya sebelum kita sampai kepada posisi bersama, itu Pak Mohtar dan dibangun oleh Pak Hasim Jalal dan saya juga, itu berunding dengan berbagai pihak. Pertama, kita mencoba untuk menciptakan satu harmoni, satu cooperation antara negara-negara kepulauan yang lain, seperti Fiji, kemudian Jamaica, dan juga itu semua diplomasi Pak Mohtar yang sangat menentukan, sehingga kita mempunyai satu kekuatan tersendiri sebagai grup, namanya Atlantic States Group. Ini merupakan kekuatan tersendiri untuk kita menghadapi terutama maritime powers, ya, seperti Inggris, Amerika, Prancis. Jadi kita bisa membina satu kebersamaan yang diterjemahkan dalam bentuk diplomasi against negara-negara kuat untuk mencapai satu goal yang positif, yaitu pengakuan negara kepulauan oleh negara-negara maritim. That was a very, very challenging situation yang kita hadapi. Akhirnya kita berhasil, dan itu konferensi ini bertahun-tahun, kira-kira semuanya sudah lebih dari 10 tahun. Dari CPET Committee sampai kepada konferensi ketiga, konferensi open laut, baik di New York, kemudian di Jenewa, kemudian di Jamaica sendiri. Ini merupakan satu challenge yang alhamdulillah bisa berhasil dengan baik, termasuk pengakuan dari negara maritim besar, Inggris, Prancis, Amerika. Ini merupakan kunci keberhasilan kita, karena kalau tidak diakui oleh negara-negara maritim besar, itu tidak ada artinya. Jadi sasaran kita itu pertama untuk membina kerjasama negara kepulauan, sehingga kita punya grup sendiri, dan juga untuk memperjuangkan negara kepulauan rezim melawan negara-negara maritim yang dengan jelas waktu itu menentang sekali Amerika, Inggris, Prancis itu keras menentang Atlantic States Principles, karena dianggap rezim ini akan menutup Laut Jawa dan sekitarnya itu menjadi laut nasional, dan mereka ingin freedom of navigation di situ. Jadi tantangannya itu cukup besar. Alhamdulillah kita juga melobi negara-negara maritim besar, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, dan itu semua merupakan perjuangan diplomasi yang menurut saya juga belum pernah terjadi, di mana semua aset nasional dikerahkan untuk menghadapi konferensi open laut ini. Jadi delegasi Indonesia itu cukup besar menghadapi mereka ini, menghadapi maritim besar ini. Kita didukung oleh banyak instansi maritim, instansi strategik di dalam rezim Indonesia ini. Kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa menghadapi negara maritim. Oke, Bapak, menarik ya yang tadi Bapak katakan tentang kontribusi Pak Mohtar ya. Nah, kemarin juga kan kami hari Senin tanggal 22 November, kami dengan tim itu bersilaturahmi ke Pak Hasim Jalal, Bapak. Kemudian ke Pak Harjuni juga. Nah, itu juga kami mendapatkan informasi tentang hukum laut yang terjadi di Jamaika. Nah, saya penasaran, Bapak. Itu kan kalau yang berdasarkan pendapatnya Pak Hasim Jalal atau Pak Harjuni itu ditandatangannya UNCLOS yang ketiga itu pada jam 3 waktu Jamaika. Tetapi saya masih belum menemukan Bapak tempatnya di mana itu Jamaikanya, khususnya tempat diadakannya di Montego Bay-nya di mana gitu Bapak tempatnya itu. Montego Bay. Ya. Di Montego Bay. Maksudnya tempatnya itu apakah di hotel atau di mana gitu Bapak? Saya kira itu di situ ada mungkin hotel ya, semacam hotel itu. Saya nggak ingat sekali ya apakah di ruang mana dan sebagainya. Tapi penandatanganannya itu sendiri itu
dilakukan di Jamaica kalau saya mengenai hukum laut ya. Oh iya. Oke. Nah mungkin kalau kita kaitannya dengan UNCLOS yang ketiga pasti itu kan tidak serta-merta satu tokoh saja Bapak yang muncul ya, misalkan Pak Mukhtar sebagai ketua delegasi. Nah, itu saya baca dari tulisannya Bu Nina Pane kan Pak Nugroho itu kan sebagai anggota atau delegasi. Nah, bagaimana sih Pak Mukhtar ini menempatkan anggota-anggotanya, kemudian menempatkan sekretarisnya, terutama dalam proses ratifikasi UNCLOS yang ketiga, Bapak? Saya kebetulan ditunjuk sebagai sekretaris delegasi RI ya, dan itu khususnya membantu pimpinan untuk juga melobi negara-negara yang lain, dan Mukhtar yang memimpin kita itu pribadinya sangat baik ya. Jadi beliau tidak impose his view kepada kita anggota delegasi, tapi selalu mau mendengarkan pendapat-pendapat kita. Dan ini sangat penting untuk melancarkan perjuangan kita di konferensi internasional ini. Karena pribadi yang diplomasi pribadi itu merupakan satu kunci suksesnya bernegosiasi. Dan beliau tuh dengan Pak Hasim tuh ada semacam ini ya, ada peranannya. Jadi kalau Pak Hasim itu semacam prajurit yang berkelahi di depan. Dan kalau ada kesulitan, beliau ambil oper, Pak Mukhtar ambil oper itu mengambil keputusan. Dan bagi saya sebagai junior diplomat itu yang mengikuti itu semua di dalam diskusi di dalam internal itu juga saya sebagai sekretaris ya banyak mengetahui mengenai apa yang didiskus. Jadi pengalaman yang berharga untuk saya dalam konteks konferensi hukum laut ini. Oke Bapak, nah ini kalau kita kaitannya dengan hukum laut nih Bapak, itu kan ditandatangani pada tanggal 13 Desember Pak ya? Ya. Nah itu acara yang UNCLOS yang ketiga itu apakah sebelum tanggal 13 itu sudah dimulai? Apakah 13 itu hari puncaknya atau baru dimulai itu Pak? Mungkin waktunya dimulai dari jam berapa gitu, sampai selesainya hari apa gitu Pak? Seingat saya ya itu semua kan penandatanganan itu adalah satu detik proses disetujuinya mengenai rezim negara kepulauan dan juga rezim hukum laut keseluruhannya. Jadi sebelum itu betul-betul 10 tahun kita berjuang dalam berbagai konteks itu di hukum laut, karena konferensi hukum laut itu juga bicara mengenai rezim kepulauan, mengenai navigasi internasional di kepulauan kita. Jadi banyak topik yang dibahas dan diputuskan. Jadi merupakan satu tantangan sendiri untuk kita di dalam memperjuangkan kepentingan kita yang pusatnya adalah negara kepulauan. Tapi juga kita berjuang untuk economic zone regime. Di luar laut wilayah itu ada rezim yang memberikan hak khusus pertama perikanan dan dasar laut, sumber dasar laut di negara-negara. Itu merupakan satu upaya juga. Jadi konferensi hukum laut itu multifaceted. Konvensinya cukup luas. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah ini tim kami juga ingin menanyakan ke Bapak yang ingin ditanyakan oleh Pak Wawan. Bapak ini, Pak Wawan ini adalah purnawirawan
TNI, Bapak. Jadi mungkin ada sedikit pertanyaan yang ingin diajukan ke Bapak. Mangga Pak Wawan, kami persilahkan. Suaranya Pak Wawan bisa diaktifkan? Suaranya Pak. Suaranya bisa diaktifkan apa enggak, Pak? Sekarang bagaimana? Oh ya, sudah kedengaran Pak ya. Mangga Bapak. Ya. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi. Saya Brigjen TNI Wawan Ridwan. Ini kebetulan masuk tim TP2GD Provinsi Jawa Barat. Ingin melanjutkan pertanyaan rekan-rekan kami. Ya. Mungkin kami hanya satu aja bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, di samping keberhasilan memperjuangkan ajas negara kepulauan, kontribusi besar apa lagi yang telah diberikan Profesor Muchtar bagi negara kesatuan Republik Indonesia, Pak? Jadi selain jadi dalam kepentingan kita itu beliau sebagai Menlu dan Menteri Kehakiman. Itu jelas sekali kontribusinya, baik di dalam perundingan internasional maupun secara pribadi ya. Sebagai Menteri Kehakiman, beliau itu sangat proaktif juga pada waktu itu, memperjuangkan juga pengakuan internasional untuk kawasan Nusantara. Dan sebagai pribadi, beliau itu sangat nggak seperti kelihatan di luar ya. Ini ada low battery ini. Tolong Alpan sini dulu sebentar. Halo, ya. Maaf, suaranya. Iya. Iya. Halo, ya. Apalagi saya bicara tadi. Jadi mungkin kontribusi lain Pak selain negara kepulauan, mungkin karena Pak Muchtar itu saya lihat itu sangat banyak sekali kontribusinya terhadap negara NKRI. Mungkin Bapak masih ingat kira-kira selain konsep itu apa lagi Pak? Ya, beliau itu juga menjadi anggota International Law Commission, Komisi Hukum Internasional PBB, yang bersidang baik di New York maupun di Jenewa bergantian. Jadi commission itu tugasnya adalah menyusun satu draft hukum internasional mengenai berbagai masalah. Dan itu beliau memberikan kontribusi kepada komisi ini yang setiap tahun bersidang 2 kali. Saya mendampingi beliau terus dalam konferensi ini. Dan akhirnya juga setelah beliau mundur 2 jam, saya maju sebagai anggota baru di ILC ini, dan saya juga 2 jam menyelesaikan itu. Selama saya menjalankan tugas saya di ILC International Commission itu, saya tidak lepas dari saran-saran dari Pak Muchtar yang sangat berharga. Karena ILC ini merupakan badan PBB yang sangat prestisius ya. Semua expert hukum internasional ada di sana dari berbagai negara. Jadi merupakan tantangan yang berat bagi saya terutama menghadapi itu. Tapi dengan saya kan kadang-kadang orangnya nekat juga. Jadi saya juga menggunakan kemampuan saya untuk menentukan kontribusi Indonesia terhadap perumusan dari hukum internasional, termasuk hukum laut. Nah, silakan Pak Budi lanjut. Terima kasih Pak Nugroho atas jawabannya. Nah, selanjutnya tim kami juga yang dari UIN Bandung ini ingin menanyakan dari Pak Ajid, Bapak. Jadi Pak Ajid ingin menanyakan kepada Bapak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Mangga Pak Ajid untuk disampaikan kepada Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan saya Pak. Salam. Saya dari tim juga nih, masih terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkait tentang ketokohan Profesor Muchtar Kusumaatmadja. Yang Bapak ketahui ataupun yang Bapak lihat secara pribadi tentang sosok Profesor Muchtar Kusumaatmadja sebagai tokoh yang bersanding dengan tokoh-tokoh dunia, itu bagaimana kapasitas dan kapabilitas sebagai tokoh besar dunia, kira-kira beliau bisa duduk berjajar bersama-sama para diplomat-diplomat luar, itu bagaimana ketokohan beliau ini? Ya, saya beruntung ya selama konferensi hukum laut itu, termasuk Cibet Komite persiapannya, itu selalu mendampingi beliau. Dan beliau itu mungkin di luar kelihatannya angkuh ya, tapi beliau sangat warm di dalam pergaulan. Itu saya kira satu quality yang saya ingin sampaikan. Kemudian mengenai kegiatan mengenai hukum laut ini juga kita ini di bawah pimpinan beliau itu sangat aktif memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan. Dan itu kita bawa juga ke sidang-sidang yang berkaitan dengan hukum laut, termasuk ada sidang di Jamaica, itu juga ada session mengenai hukum laut. Di situ pun kita aktif memperjuangkan negara kepulauan. Dan Pak Muchtar itu selalu memberikan arahan yang tegas supaya kita, anak buahnya itu, sejalan pikirannya dengan beliau sebelum beliau itu terjun di dalam diskusi-diskusi yang cukup pelik dengan counterpart beliau dengan negara-negara maritim, karena lawan kita kan negara maritim, ingin menguasai laut Jawa dan sebagainya seperti rezim tahun 39. Nah, disitulah saya lihat diplomatic skill dari Pak Muchtar, meskipun bicaranya tidak sering ya, tapi begitu bicara itu semua mendengarkan, seperti Ketua Delegasi Amerika Serikat Stevenson itu juga sangat hormat dengan Pak Muchtar. Itu merupakan satu pelajaran bagi saya. Untuk saya sebagai diplomat juga belajar banyak dari beliau. Mungkin ada salah satu kasus ataupun contoh peristiwa di mana terjadi diplomasi yang sangat menegangkan, tetapi beliau bisa mencairkan suasana, ataupun yang paling berkesan ketika diplomasi yang begitu menghadapi tokoh-tokoh besar dunia, itu bagaimana trik beliau itu kira-kira? Ada kasus yang bisa mengesankan dari beliau ketika melakukan diplomasi misalnya, Pak Nugroho? Ya, itu banyak kesempatan saya menikmati kehebatan beliau ya, menghadapi counterpart-nya, termasuk counterpart yang besar-besar, negara besar maritim. Tadi saya sudah katakan delegasi Amerika, Inggris, Prancis. Jadi beliau nggak ada sedikit pun merasa minderwaardig atau rendah diri lah. Dan dia kan malah sebaliknya, dia selalu kelihatan angkuh kan. Kalau lihat orang itu akan dangak sedikit gitu. Diplomat asing juga gitu. Jadi saya mendampingi beliau bersama Pak Hasyim. Jadi saya menyaksikan beliau itu kadang-kadang yang menunjukkan keangkuhan yang tidak sengaja kepada delegasi Amerika misalnya. Dan itu juga bagus untuk bisa dirasakan oleh pihak Amerika bahwa not worse than you. Kita sama satu level. Dalam diplomasi itu penting sekali menunjukkan wibawa kepada counterpart kita bahwa dia nggak kurang dari kita kurang dari mereka. Dan itu mempengaruhi berhasilnya perjuangan kita. Dan ini satu hal yang saya pelajari betul ya. Dan saya praktekkan belajar dari Pak Muchtar ini dalam diplomasi, karena saya kan diplomat juga kemudian ya. Jadi itu segera satu senjata ampuh menghadapi negara kepulauan yang besar-besar ya, negara maritim yang besar-besar,
Amerika, Prancis, Inggris, dan sebagainya, Rusia, dan masing-masing kita tangani secara berbeda. Promotor itu tahu caranya bagaimana bicara dengan Amerika, dengan Inggris, Prancis, negara maritim semua, dan bagaimana kita bicara dengan kolega kita di Adriatic State Group, kelompok negara-negara kepulauan. Itu satu kesempatan saya belajar banyak dari beliau. Dan beliau itu kan mungkin kelihatan selalu agak kalau cara ya, kita agak sombong gitu. Tapi di dalam pergaulan sehari-hari dan pergaulan dengan diplomat lain itu sangat bohong beliau ini. Jadi apakah ada dual personality atau ini taktik beliau yang sudah inherent dengan pribadi beliau ya. Itu satu kekuatan juga, bukan kelemahan, kekuatan menurut saya. Ada mungkin kasus-kasus dalam diplomasi tertentu terjadi ketegangan, kemudian beliau memecahkan masalah yang mungkin mencairkan suasana ataupun dalam situasi yang tegang gitu dalam diplomasi laut itu, Prof. Gimana Pak? Pernah yang terkesan deh Bapak ya, pernah terlihat gitu. Ya, terutama kalau kita berunding dengan via negara maritim besar ya, terhadap Amerika, Inggris dan sebagainya itu, beliau menunjukkan self confidence. Jadi nggak pernah kita merasa wah kita kok rendah gitu ya, enggak. Tapi kita juga tidak sombong karena punya modal dasar yang kuat kan, pendidikan beliau, pribadi beliau, itu semua bermain secara positif di dalam perundingan beliau dengan counterparty. Dan counterparty musuh-musuh kita ini quote unquote ya, kan negara-negara maritim besar. Jadi kita menghadapi mereka itu nggak mau kelihatan kita ini rendah diri gitu. Dan itu terpancar dari sikap Mohtar terhadap mereka. Perundingan sulit waktu itu karena kita ingin memperjuangkan pengakuan negara kepulauan kita yang supaya diakui oleh negara maritim besar. Dan waktu itu kan kalau berdasarkan konferensi tahun 39 itu kan Laut Jawa itu laut bebas. Bagaimana kita bisa berhasil dengan pimpinan Pak Mohtar? Laut bebas itu jadi laut kedalaman, internal waters. Tapi kita tidak mau dituduh menguasai semuanya. Kita mengatakan internal waters kan tak kedaulatan, nggak berdaulat dari negara. Jadi di sekitar 12, sekitar pulau-pulau. Kita menerapkan prinsip negara kepulauan yang menutup semua wilayah laut Indonesia, tapi dengan adanya kebebasan berlayar secara internasional, yaitu dengan membentuk sea lanes, alur laut dari utara selatan, Sulawesi, Selat Malaka, turun ke bawah Selat Sunda. Kemudian juga rezim ini tidak bisa disangkal bahwa kita juga menghormati pelayaran internasional, termasuk melalui lintas Pulau Jawa ya. Tapi di situ kita buat alur-alur. Ini tipikal kontribusi Pak Mohtar. Jadi kapal-kapal asing tidak boleh sembarangan lewat. Tapi harus lewat satu alur laut dari utara ke selatan, terus dari samping timur dan ke barat. Jadi alur laut itu mengharuskan siapa yang lewat, kapal asing yang lewat sana, itu harus atas rezim innocent passage. Jadi memang harus ada, kalau kapal perang harus ada izin. Kapal selam harus naik. Ini baterainya habis nih. Kalau kapal selam harus naik. Tidak boleh submerge, tidak boleh di bawah laut. Jadi ini satu achievement yang luar biasa menurut saya. Karena negara kepulauan itu kan rezim yang sulit untuk diprotek dari segi security.
Oke. Jadi akhirnya kita berhasil menempatkan rezim negara kepulauan, bukan innocent passage ya, tapi laut, alur-alur laut, rezim United States Sea Lanes Passage. Jadi kalau di luar Sea Lanes yang kita tetapkan itu harus innocent passage. Jadi kalau lewat alur laut boleh tanpa izin, tapi dengan pengawasan yang cukup ketat. Jadi ini semacam apa ya, brilliant idea dari Pak Mokhtar yang akhirnya diakui oleh hukum internasional sampai sekarang. Ya, jadi dalam diri beliau itu terdapat karakteristik diplomat, akademisi, dan birokrat begitu ya, Pak. 3 sikap ini yang bersatu. Betul, betul. Ya, sebagai diplomat, akademisi, dan birokrat. Jadi, dan sebagai manusia, sebagai orang. Sebagai manusia. Sebagai orang yang ya, mempunyai budi. Humanis ya. Ya. Humanistik. Kenapa? Bersifat humanis gitu. Ya. Jadi ya betul. Jadi beliau itu komplit lah. Ya. Karakter beliau itu komplit. Dan itu anugerah Allah ya. Dan antara lain yang saya catat tadi mungkin saya sudah sampaikan ya. Saya waktu itu kan mendapat bantuan dari Pak Mokhtar financially untuk supaya kita bisa memperjuangkan garis-garis kita akibat prinsip ini bisa berhasil. Ya meskipun ada syarat setiap tahun saya harus nyicil kembali uangnya. Iya. Masya Allah. Oke, satu lagi Pak Nugroho. Bisa bangun rumah? Iya. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang rencana kita mau mengusulkan dari Provinsi Jawa Barat ini, Prof. Mokhtar ini sebagai pahlawan nasional? Pandangan Bapak kira-kira bagaimana rencana pengusulan ini untuk sebagai pahlawan nasional? Saya setuju sekali. Memang beliau berhak mendapat title itu ya. Karena beliau itu bukan hanya di dalam masalah hukum laut, tapi di dalam diplomasi, di dalam kepemimpinan itu kualitas yang jarang dipunyai oleh orang. Jadi ini pasti satu kehormatan yang bisa disampaikan untuk Pak Mokhtar yang bisa diwujudkan dalam pengakuan ini. Jadi saya mendukung sekali. Ya. Terima kasih Pak Nugroho. Mungkin dilanjut lagi nanti ada pernyataan dari Prof. Reza yang ini pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Budi dan terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Pak Ajit. Ya, terima kasih Pak Ajit yang sudah menanyakan pertanyaan kepada Pak Nugroho. Sebelum kita masuk ke closing statement, mangga Pak Kiai Haji barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Nugroho. Terima kasih, Bodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Pak Nugroho itu, mengingat Pak Mokhtar itu sebagai Menteri Luar Negeri itu cukup lama. Ada peristiwa-peristiwa dunia ya. Mungkin saya nggak tahu apakah berbarengan dengan berakhirnya Perang Dingin gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan itu adalah tantangan terbesar apa yang beliau hadapi sebagai Menteri Luar Negeri. Nah ini karena ini akhirnya akan sangat berkontribusi kepada NKRI gitu. Jadi tantangan terbesar apa yang beliau hadapi sebagai Menteri Luar Negeri. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Saya kira sulit ya untuk memilah-milah yang mana yang paling menonjol. Karena beliau itu merupakan diplomat yang multifaceted ya. Jadi beliau ini bisa menguasai berbagai macam kesulitan di bidang diplomasi, bagaimanapun sulitnya. Dan beliau selalu bukan hanya dengan posisi yang beliau sampaikan, tapi juga gaya beliau bicara itu kan selalu senyum ya. Itu dalam diplomasi sangat penting. Jadi
sikap yang demikian ini juga menimbulkan simpati kepada lawan bicaranya. Dan itu saya lihat sendiri di dalam perundingan-perundingan dengan negara-negara maritim besar, seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi sama sekali tidak ada rasa rendah diri itu sama sekali nggak ada. Tapi juga kesombongan nggak ada juga. Jadi dia itu sikapnya menghadapi Amerika, Perancis, Australia, dan sebagainya itu dengan penuh wibawa. Itu kan wibawa kan nggak bisa dibeli. Jadi inherent dengan watak kita. Jadi itu yang keuntungan kita mempunyai Pak Mokhtar. Itu berkesan sekali karena saya selalu mendampingi beliau dalam setiap perundingan bersama dengan Pak Hasim. Saya waktu itu masih junior diplomat, tapi selalu dekat dengan Pak Mokhtar. Dan Pak Mokhtar itu tidak segan-segan manggil saya misalnya ke hotelnya atau apa untuk bicara mengenai substansi permasalahan dan sebagainya. Saya punya Pak Mokhtar. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih untuk jawaban. Pak Nugroho, terkait dengan pengusulan tadi kan yang dari Pak Ajid kan bagaimana pendapat Bapak tentang pengusulan Pak Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Nah, ini alasannya gitu. Kenapa sih Pak Mokhtar ini layak gitu, Pak? Diangkat menjadi pahlawan nasional yang Bapak ketahui selama dengan Pak Mokhtar itu. Yang jelas nomor satu adalah beliau telah berhasil memperjuangkan konsep kawasan Nusantara, konsep negara kepulauan. Ini saya kira jasa yang luar biasa dari Pak Mokhtar di bidang ini, saya kira. Selain itu, banyak hal-hal yang beliau lakukan selaku Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri yang patut kita hargai ya. Saya tidak bisa mention spesifik yang mana-mana, tetapi diplomasi beliau itu yang menolong Indonesia memperjuangkan kepentingannya melalui diplomasi, baik diplomasi melalui negara maritim besar dengan diplomatnya yang hebat-hebat, maupun dengan negara-negara tetangga, maupun dengan negara kepulauan. Jadi leadership beliau itu begitu kuat, sehingga saya kan selalu mendampingi, jadi saya tahu betul kalau beliau menghadapi delegasi Amerika misalnya, yang bicaranya penuh wibawa itu, beliau bisa menghadapinya dengan baik. Dan ini penting untuk para diplomat Indonesia yang sekarang yang generasi muda ini juga perlu menunjukkan kewibawaan. Kalau enggak kita dianggap sepele. Kalau sudah dianggap sepele nggak didengar. Apalagi di bidang multilateral ya. Kalau bilateral masihlah kelemahan itu ya rasa akibatnya memang besar. Tapi di bidang multilateral itu kalau kita nggak menunjukkan wibawa kita dianggap sepi. Yang main negara besar, kita harus ikut main juga. Beliau juga mempunyai nama yang atau reputasi yang baik sebagai anggota dari Komisi Hukum Internasional. Saya selalu mendampingi beliau dan dia selalu didengar orang kalau bicara. Bicaranya nggak banyak, nggak sering, tapi kalau bicara itu didengar oleh orang. Alhamdulillah 2 jam lewat, saya masuk ke ASI juga 2 jam juga. Jadi saya belajar dari diplomasi Pak Mokhtar di waktu saya menjadi anggota ASI juga. Itu reward yang luar biasa untuk saya. Oke Bapak, terima kasih atas informasi-informasi yang diberikan kepada tim TP2GD Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum kami menutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nugroho atas waktu, atas
informasi yang telah diberikan kepada tim kami, mudah-mudahan apa yang kami ikhtiarkan untuk pengusulan Pak Mukhtar di tahun 2022 bisa tercapai dan minta doanya dari Bapak. Nah, selebihnya sebelum kami menutup, wawancara ini diakhiri pada pukul jam 11.40 oleh tim TP2GD dengan Pak Nugroho Wisnumurti. Wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan via Zoom online. Itu mungkin sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menghadiri rapat atau menghadiri wawancara online yang diadakan oleh tim TP2GD. Kami matur suwun Bapak hatur nuhun Pak Nugroho Wisnumurti atas waktunya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari sebelum kita menutup, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang closing statement ataupun memberikan doa gitu. Terima kasih. Mungkin dari Dinsos mungkin ada yang memberikan sambutan. Pak Hanif, Ini bapaknya nggak ada. Bu Elis. Ibu Elis mungkin. Bu Elis kayaknya nggak hadir. Pak Budiman ya. Kok Ya. ada tuh Pak? Emang nggak, Pak? Bapaknya nggak ada. Oh udah live ya. Silakan Pak Hanif aja. Oke, Bapak Ibu sekalian tim TP2GD, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam melakukan tugas pekerjaan yang diberikan oleh negara, yang diberikan oleh Pak Gubernur untuk meneliti usulan calon pahlawan nasional. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga diberikan kelancaran dalam segala upaya-upaya kita dalam mengusung calon pahlawan nasional. Dan mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa berjuang kembali karena perjalanan masih panjang. Kita masih ada FGD, juga seminar nasional yang akan kita hadapi di tanggal 29-30 dan juga tanggal 13 Desember. Mudah-mudahan kita semuanya masih kuat, Bu, Bapak, Pak Prof, Pak Ketua, juga Pak Senior, Pak Brigjen, juga rekan kami yang dari Dinsos, Pak Budiman, mudah-mudahan siap mendukung terus dalam operasional kita. Wawancara masih terus, Prof. Kita sudah 14 orang mungkin, Prof, yang kita wawancara. 12. Sampai hari ini. 12. 12. Ini wawancara yang ke-12 ya. Bu Ika udah ke ini. Ini wawancara yang ke-12 hari ini. 12 ya, oke. Kalau di saya mah saya 14. 14 dengan tuyul 2. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tetap sukses, lancar, berkah, sehat, utamanya. Amin. Kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terutama tolong dijaga supaya tidak kedinginan anggota tim. Oh, itu tolong ya. Disiapkan rompi-rompinya supaya tidak